Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pada pembahasan hari ini, teman-teman, kita akan membahas tentang ketahanan. Apa itu ketahanan pangan? Jadi ketahanan pangan itu adalah ketersediaan pangan, ya, ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Jadi di sini terdapat tiga tiga kalimat penting kata-kata yang penting. Yang pertama adalah ketahanan pangan, sorry, adalah ketersediaan pangan. Terus yang kedua adalah, seseorang, kemampuan seseorang, ya, kita sebut individu dulu. Nah, dan yang ketiga adalah akses. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang, secara pengertian istilah dulu ya. Jadi, maksud dari ketahanan pangan itu adalah seseorang misalkan, individu, itu ingin makan. Sorry, Allah, bentar ya, ingin makan. Nah nah, supaya individu itu ingin makan, maka dia harus mampu gimana caranya bisa memenuhi keinginannya dengan pangan ini kan. Nah, berarti di sini kita tulis kemampuan. Nah, jadi individunya itu ketika si individunya ini pengen makan, maka dia harus punya kemampuan supaya dia bisa mengakses ke si pangan ini. Nah, untuk gimana ceritanya si individu ini punya kemampuan supaya dia dapat, ke bagian pangan ini teman-teman, oleh karena itu dia harus memiliki yang namanya akses. Akses itu apa? Akses itu adalah jalan seseorang untuk memenuhi apa yang ia tuju gitu kan. Nah, jadi ketika si individu itu ingin mendapatkan makan, maka dia harus mampu supaya caranya dia punya akses agar dia bisa mengambil si pangan ini. Nah, ini kan, ininya dan pangannya ini harus satu hal yang penting itu dia tersedia. Makanya ada kalimat ketersediaan pangan. Nah, sini ya, ini secara, bahasa aja sih gitu kan. Nah, oke, jadi Majelis Umum PBB itu menyetujui sebuah resolusi yang berlaku mulai tanggal 3 Januari, ini ya, 3 Januari 1976 yang menyatakan bahwa negara-negara yang mendukung resolusi tanggal 3 yang mulai berlaku tanggal 3 Januari 1976, itu setiap negara yang mendukung, setiap negara yang mendukung resolusi yang mulai tanggal segini, itu dia itu eee, wajib mendukung untuk pengakuan hak bahwa setiap orang harus memiliki standar kehidupan yang layak, termasuk makanan yang memadai. Nah, di sini kita tulis hak kehidupan yang layak, sorry, ya dihapus, ini salah guys. Nah, kita sambung lagi, hak kehidupan yang layak, apa concern-nya? Concern-nya itu adalah dia memiliki makanan yang memadai. Maksud makanan yang memadai ini seperti apa? Nah, jadi makanan yang memadai itu adalah, makanan yang pertama dia tuh aman,
Maksud aman ini adalah ya, tidak ada racun, tidak ada bakteri, tidak ada virus dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dia itu harus bergizi. Oh iya, yang aman ini juga adalah dia aman dari makanan yang haram ya. Karena kita orang Islam, kita juga, mempunyai standar makanan tersendiri, yang di mana makanan tersebut harus bersih atau layak, tidak hanya dari kuman dan bakteri saja, tetapi dari, makanan-makanan yang memang diharamkan oleh Allah karena memang zatnya ataupun sifatnya juga dan juga karena dari sumber Eee, makanan itu berada. Mau itu dari sumber dari cara mendapatkannya ataupun sumber dari bendanya gitu kan, kita kan langsung nggak boleh makan babi, nggak boleh makan makan, hewan-hewan yang seperti itu, yang kalian tahulah itu kan. Kalau di surat Al-Maidah ayat, 4 atau 5 ya, itu di awal-awal. Nah, jadi, kembali lagi ke pembahasan makanan memadai ini adalah makanan yang aman dan bergizi. Nah, yang sesuai dengan hak atas makanan yang layak dan hak atas dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Nah, jadi, eee, tujuan dari hak kehidupan yang layak melalui makanan yang memadai ini, tujuan akhirnya adalah yaitu terbebas dari kelaparan. Ini adalah concern sorry, 8. Oke, kita tulis lagi, kelaparan. Nah, jadi, makanan memadai ini tujuan akhirnya adalah terbebas dari kelaparan. Deklarasi ini didasari oleh kesadaran atas situasi yang tidak dapat ditoleransi ketika kebutuhan gizi lebih dari 800 juta orang di seluruh dunia tidak terpenuhi. Nah, jadi kayak, gini loh teman-teman, ibarat, apa ya, ibarat sebuah, eee, misalkan gini teman-teman, ada 1 hektar sawah, 1 hektar sawah itu dia hanya mampu untuk memenuhi sekitar misalkan hanya 1 RT selama 1 tahun. Nah, kondisi ini, misalkan ternyata RT tersebut sangat padat penduduknya sehingga 1 hektar sawah tersebut tidak mampu lagi untuk, apa namanya, tidak mampu lagi untuk be memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Makanya terjadi penurunan secara kuantitas ataupun kualitas dari makanan yang orang tersebut makan. Dari situ kemudian muncullah, amalan bergizi ini kan tidak terpenuhi ya pada akhirnya. Akhirnya terjadilah sebuah kelaparan. Nah, jadi kelaparan yang mungkin kalian pernah lihat di, negara-negara Afrika, negara-negara miskin dan terbelakang ya, kayak maaf ya, kayak kayak di Timor Leste mungkin. Nah, itu tuh, adalah kayak gitu situasinya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan kelaparan itu apabila si kita pakai dulu pakai yang, warna hijau nih. Apabila begini teman-teman, individu ini yang menginginkan makanan ini terhadap pangannya sendiri nih, pangannya aja ya, itu pertama aksesnya nggak ada. Karena atau, bukan yang ada ya, tapi lebih ke semakin sempit aksesnya. Dia ada kemampuan, oke, dia ada kemampuan, tapi aksesnya nggak ada. Nah, sedangkan pangan yang tersedianya sedikit. Ibaratnya contoh misalkan, dalam kasus yang tadi ya, yang sawah tadi, nah, kan yang aslinya untuk 1 hektar kemudian dia menjadi, tidak ada sama sekali. Karena mungkin, sangat sedikit yang bisa dipanen atau ada bencana dan sebagainya, biasanya dilakukan yang namanya impor, kayak impor beras, impor daging dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak bisa karena, contoh Korea Utara ya, Korea Utara kan dari zaman dulu, udah terkenal banget negara yang dia tuh diembargo berasnya. Jadi, ya kenapa Korea Utara kelaparan, ya karena memang sumber pangannya sendiri, di dalam negerinya nggak cukup, di luar negerinya juga kalau dia mau impor juga nggak bisa karena
mau dari impor juga diembargo oleh Amerika gitu kan. Nah, Iran juga sama, tapi Iran alhamdulillah, masih makmur aja gitu kan. Tapi yang concern itu kayak ya, Korea Utara gitu kan. Nah, itu tuh karena apa namanya, jadi kalau pada kondisi tertentu, ketersediaan pangan jadi aksesnya ini sudah tidak bisa ditoleransi dari segi kualitas dan kuantitasnya. Jadi kayak kalau dia terlalu sedikit, aksesnya terlalu sempit, pada kondisi tertentu itu pasti akan ada titik puncaknya di mana orang itu bakalan gawat banget yang namanya pangan itu ya. Ya mungkin kalau kalian pernah dengar cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang kelaparan terus kemudian terjadi kekeringan sehingga terjadi kelaparan di kaumnya Nabi Yakub alaihissalam bapaknya, dan kemudian bapaknya Nabi Yusuf itu Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan ke-11 anaknya untuk ke Mesir. Nah, karena waktu itu di Mesir itu lagi melimpah-melimpahnya makanan gitu kan. Nah, jadi dalam kisah tersebut hubungannya dengan hubungannya dengan kasus ketahanan pangan ini adalah ternyata pada saat itu pertama sudah terjadi yang namanya ketahanan pangan. Pentingnya tentang kesadaran tentang ketahanan pangan yang dimana pada kondisi tertentu ketika aksesnya sempit, aksesnya menyempit, orang sudah nggak bisa sabar lagi, orang udah nggak bisa toleransi lagi. Pokoknya saya harus dapat makan bagaimanapun juga karena saya manusia yang harus makan supaya bisa hidup. Nah, oleh karena itu ketahanan pangan ini sangat penting ya teman-teman. Ya, jadi pada kondisi tertentu bisa menimbulkan ya kelaparan ya atau famine dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kondisi tersebut biasanya terjadi pada negara-negara berkembang atau negara-negara terbelakang gitu ya. Nah, untuk bagaimana ceritanya ketahanan pangan ini terjaga, sekarang kita hapus dulu. Jadi ada beberapa trik and trick ya, tapi lebih ke amalan atau langkah-langkah yang diambil oleh sebuah negara yang mendukung resolusi 3 Januari 1976, yang dimana hak-hak manusia yaitu hak untuk makan itu ada. Ya, pertama, kita hapus dulu ini. Oke, pertama, dulu sebelumnya saya mau kecil ini dulu supaya lebih enak dikit. Oke, nomor 2. Oke, pertama, kondisi sosial dan politiknya harus aman. Dan yang kedua, kebijakan yang kebijakan pemberantasan kemiskinan. Yang ketiga, kebijakan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, berusaha memastikan bahwa perdagangan hasil pertanian dan kebijakan perdagangan
secara keseluruhan kondusif untuk mendorong ketahanan pangan bagi semua orang melalui sistem perdagangan dunia yang adil dan berorientasi pasar. Jadi, sistem, eee, market oriented yang adil untuk, ketahanan pangan. 5, eee, antisipasi pasca bencana. Nomor 6, pengalokasian investasi. Nah, pengalokasian dan invest bidang pangan. Negara dan swasta. 7, kerjasama internasional. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Jadi pertama, ketika, ketahanan pangan itu harus dipenuhi, yang pertama adalah kondisi sosial politiknya itu harus aman dulu. Karena satu negara yang sedang konflik atau sedang perang atau sedang dalam kekacauan, pasti akan menyulitkan banyak pihak dalam memenuhi ketahanan pangannya. Makanya kan kalian harus, bersyukur ya di Indonesia, negara yang tidak pernah jarang-jarang sekali ada peperangan ataupun konflik, politik, yang ada ya paling cuma, ya ribut-ribut, demo-demo gitu-gitu kan. Yang kedua adalah sorry, kegeser. Oke, yang kedua adalah kebijakan pemberantasan kemiskinan. Jadi gini loh teman-teman, salah satu, penyebab kelaparan itu adalah kemiskinan. Karena nggak mungkin orang miskin pasti ya akan lapar, ya orang miskin pasti akan kelaparan gitu kan. Ya karena untuk memenuhi ketahanan pangannya mereka harus mengeluarkan sejumlah biaya tertentu, yang di mana biaya tertentu tersebut ya harus dibayar dengan uang, sedangkan yang kemiskinan kan ya sudah tidak punya uang. Pokoknya intinya kemiskinan yang disebut miskin itu adalah seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hajat hidup, sandang, pangan, papan. Nah, jadi, ketika kita membahas kemiskinan, ingat concern di sini adalah sandang, pangan, papan. Nah, concern kita yang bagian pangan ini teman-teman, nih ya, yang bagian ini nih, ini concern kita. Jadi, salah satu disebut miskin itu kalau dia tidak mampu memenuhi sandang, pangan, dan papan sehari-harinya gitu kan. Nah, pangannya ini yang kita bagian pangannya ini kan yang kita ingin, disorot lebih tajam lagi. Jadi, eee, kenapa harus ada pembatasan kemiskinan? Supaya mereka-mereka yang tidak bisa memenuhi sandang, pangan, papannya dibantu oleh negara dalam apa namanya ini, memenuhi sandang, pangan, papannya gitu. Dengan begitu, ketika kemiskinan berhasil diberantas, kita sama saja meningkatkan daya ketahanan pangan kita di negara kita ini, seperti itu. Yang ketiga adalah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Maksudnya pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang tidak hanya berorientasi saat ini, tapi juga untuk yang akan datang, now and future. Nah, jadi ketika membahas pembangunan berkelanjutan, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu ketersediaan saat ini dan yang akan datang. Kayak gitu ya. Nah, jadi termasuk juga dalam bidang pertanian. Pertanian, kalau kita memenuhi prinsip kebijakan pembangunan berkelanjutan, kita tidak juga kita kita nggak boleh
berpikir pangan cukup, sawah cukup, kebun sudah cukup untuk kebutuhan sekarang, tapi juga kita juga harus berpikir dengan banyaknya manusia di masa yang akan datang, kita juga harus memikirkan bagaimana mereka pangannya juga. Jadi ketersediaan pangannya nggak cuma untuk saat ini, tapi juga yang akan datang, kayak gitu. Nah, yang keempat adalah sistem market oriented yang adil untuk ketahanan pangan. Jadi, maksudnya market oriented ini adalah kebijakan pasar. Maksudnya kebijakan pasar adalah kebijakan ekonomi yang dia itu melihat pasar, melihat mungkin teman-teman di sini yang pernah belajar ekonomi ya, atau ikut matkul apa bukan matkul sih, lomba ekonomi sama saya beberapa hari yang lalu, itu kebijakan pasar itu rata-rata sumbernya itu adalah penawaran dan barang. Lu jual, gua beli gitu, istilahnya begitu kan. Jadi, maksudnya kebijakan pasar itu adalah kebijakan ekonomi yang berorientasi tentang banyaknya barang dengan penawaran atau sorry, bukan penawaran sih, permintaan, nggak apa-apa lah sih, permintaan barang itu gitu loh. Jadi kita tawarkan barang ke orang, orang itu juga akan membeli barang yang kita atau meminta barang yang kita jual gitu. Jadi berdasarkan itu gitu. Nah, kenapa disebut sistem market oriented atau kebijakan pasar yang adil? Karena kalau tidak adil, biasanya akan terjadi kecurangan seperti kenaikan harga yang sewenang-wenang oleh tengkulak, ya, atau bandar-bandar pasar yang memang nggak bertanggung jawab, dan itu sangat-sangat merugikan orang banget, karena biasanya mereka akan menjual barang dengan harga yang tidak normal, yang dimana orang-orang dengan ekonomi yang rendah pasti akan tersiksa banget gitu kan. Nah, kenapa market oriented ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan? Apabila orang menawarkan barang dengan harga yang normal dan kompetitif tentunya, lalu orang itu bisa menjangkau atau bisa mendapat barang yang dia dari hasil sistem market oriented yang adil ini, sama saja dia sudah berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Nah, gitu kan. Yang kelima, antisipasi pasca bencana. Jadi, orang kadang habis bencana itu damage-nya besar banget, teman-teman. Ada yang kayak misalkan habis banjir, sawah jadi gagal panen. Kemudian misalkan satu desa bergantung sekali dengan sawah yang ada di sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian terjadi banjir. Tidak ada pemeliharaan lagi, tidak ada recovery-nya lagi, tidak ada bantuan secara pangan dan sebagainya dari negara atau pemerintah daerah setempat. Akhirnya adalah masyarakat tersebut terjadi kelaparan, yang dimana ketahanan pangan ini tidak terjadi di desa tersebut yang habis kena bencana. Oleh karena itu, biasanya teman-teman, apabila terjadi satu bencana, maka biasanya salah satu recovery utamanya adalah yaitu adalah pemeliharaan dan perbaikan di bidang pangan. Makanya kalian mungkin ketika terjadi bencana, kalian mungkin yang selamat dan memang tidak terkena bencana tersebut disuruh untuk menyumbang. Itu tujuannya adalah untuk ketahanan pangan juga. Yang keenam, pengalokasian dan invest negara dan swasta di bidang pangan terutama. Jadi, kenapa ada alokasi dan investasi? Itu sama aja kayak gini loh, kayak prinsipnya kamu mau usaha di bidang pangan. Kamu pengen jualan misalkan warung tapi dengan harga pasar yang murah dan tidak mengambil untung karena kamu ada niatnya tujuannya baik. Pasti kamu butuh orang yang ditugaskan untuk menyumbang dana atau berperan dalam bidang berperan dalam pengadaan barangnya supaya barang tersebut dapat kamu jual untuk istilahnya amal gitu, untuk menolong orang yang kelaparan, atau kayak gitu sistemnya. Jadi, adanya alokasi dan investasi di bidang ketahanan pangan, itu maksudnya adalah negara dan swasta mengalokasikan dana ataupun investasi
di bidang ketahanan pangan dalam rangka supaya pangan-pangan tersebut dapat diproduksi secara industri dan secara massal, yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan kepada orang-orang gitu ya. Dan yang terakhir adalah kerjasama internasional. Jadi kembali lagi, jadi saya membahas satu permasalahan yang cukup klasik sebenarnya di dunia hubungan internasional, yaitu yang namanya adalah embargo. Nah, embargo ini adalah pembatasan suatu negara dalam logistik suatu negara oleh negara lainnya. Seperti contoh, karena katanya Korea Utara itu melanggar HAM, maka Amerika Serikat itu mengembargo Korea Utara di bidang pangannya itu. Nah, jadi kayak orang nih, misalkan Korea Utara mau ngimpor beras dari Cina, atau mungkin misalkan dari Indonesia. Di tengah jalan, ketemu sama Amerika. Atau biasanya ketika sudah ketahuan Indonesia mau berangkatin berasnya ke Korea Utara, Amerika dengar lalu kemudian Amerika protes sama Indonesia. Tolong jangan kasih bantuan ke Korea Utara karena Korea Utara melanggar HAM. Nah, jadi di dalam embargo tersebut, akhirnya barang-barang yang aslinya untuk ke Korea Utara nggak jadi kan. Nah, akhirnya Korea Utara terjadi krisis misalkan, yang berakibat pada ketahanan pangan Korea Utara itu sangat-sangat tidak aman. Nah, makanya salah satu kunci utama dalam ketahanan pangan juga sebenarnya adalah kerjasama internasional. Karena suatu negara mungkin ada yang belum bisa mempertahankan ketahanan pangannya secara maksimal. Oleh karena itu dia butuh bantuan dari negara lainnya kan. Nah, ketika dia bekerja sama dengan bidang internasional, pasti akan ada barang-barang tertentu yang digunakan sebagai hasil kerjasamanya gitu kan, kayak kamu punya tetangga, kamu lagi gak masak nasi, kemudian kamu minta ke tetangga tolong kirimin nasi dong karena saya lagi masak nasi, kayak gitu. Satu negara lagi nggak bisa mempertahankan ketahanan pangannya, dia akan minta ke negara lainnya untuk membantu dia. Nah, kirimin pangan beras, kirimin apa gitu. Makanya di sini kerjasama internasional itu sangat penting karena ketika satu negara tidak bisa mempertahankan ketahanan pangannya, dia pasti akan dibantu oleh negara lainnya. Gitu. Oke, itu aja pembahasan kita saat ini. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.